Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kami CGP Angkatan 7 atas nama Ibu Dini Fitriani dan juga Ibu PP di sebelah kami yaitu Ibu Ike Sinta Dewi SS MPD dan juga rekan sejawat kami yaitu Ibu Pucita Dwi Okta via SPD. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan pasca observasi yaitu sesuai dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama pasca observasi. Oke, assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bu Puji. Pagi juga Bu Dini. Sehat Bu Puji ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Oh iya Bu Puji, alhamdulillah kita 3 hari yang lalu sudah bisa melaksanakan, sudah selesai melaksanakan baik itu pra observasi dan juga observasi. Di sini yang ingin saya tanyakan ya Bu Puji ya, bagaimana kesan Bu Puji dalam penyajian pelajaran itu? Apakah sesuai dengan yang Ibu Puji rencanakan? Baik. Jadi untuk pesan pembelajaran kemarin ya, alhamdulillah yang saya rasakan anak-anak juga senang, saya juga senang gitu ya, siswa antusias bertanya jawab, aktif mengutarakan pendapatnya, kemudian aktif bertanya dan aktif untuk berdiskusi bersama kelompoknya seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Puji, mungkin Bu Puji bisa menyampaikan atau memberikan statement apa sih Bu Puji tujuan kita pada pasca hari ini Bu Puji untuk gambaran Bu Puji mungkin ya tujuan pasca. Jadi tujuan pasca di sini kita menarik kemarin terkait observasi kemarin. Yeah. Jadi bagaimana observasi kemarin praktik saya itu sudah benar-benar masih perlu diperbaiki atau bagaimana seperti itu. Ya, jadi tujuan di sini mungkin nanti saya bisa membantu ya apa yang Ibu Puji nanti ada kendala-kendala apa di situ di dalam pembelajaran kemarin. Betul. Oh ya Bu Puji, materi kemarin kira-kira sudahkah pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE maksimal di situ Bu Puji? Alhamdulillah kalau menurut saya insya Allah itu sudah, dimana kemarin kan materi pembelajarannya terkait penelitian sosial dimana pada awalnya itu ada diferensiasi konten, dimana saya sudah menyiapkan sebuah materi apa yang akan dipelajari, misalnya melalui media gambar atau video pembelajaran, dimana anak-anak itu sudah untuk menarik antusias para siswa seperti itu. Kemudian ada diferensiasi proses, di mana dalam proses itu saya membentuk sebuah kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda. Kemudian mereka saling berkolaborasi, saling berdiskusi terkait permasalahan yang saya kasih, yakni untuk merancang atau menyusun sebuah penelitian sosial. Kemudian dalam diferensiasi produk itu anak-anak bisa menyampaikan atau menyampaikan kepada gurunya atas produk-produk atau proyek yang dia buat, ya dipresentasikan dengan baik seperti itu. Kalau bisa saya simpulkan Bu Puji ya, berarti di dalam observasi kemarin Ibu Puji sudah melakukan 3 strategi berdiferensiasi, yang mana 1 diferensiasi konten, dan yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga produk ya Bu Puji. Dan saya juga sudah menyaksikannya sendiri. Terkait dengan hal itu semuanya Bu Puji, adakah hal-hal yang sangat memuaskan pada saat pembelajaran berlangsung dan hal-hal apa yang menjadi kendala-kendala yang terjadi pada saat proses observasi tersebut yang memuaskan dan kendalanya? Untuk pertama yang memuaskan di mana saya memberikan sebuah konten pembelajaran bentuk gambar atau video pembelajaran tersebut, anak-anak itu menjadi lebih antusias, lebih semangat. Kemudian di awal-awal pembelajaran itu saya memberikan sebuah ice breaking berupa tepuk semangat untuk menaikkan semangat mereka gitu. Tapi untuk kendalanya yang saya temui kan pada saat pembelajaran itu saya bentuk sebuah kelompok-kelompok di mana kelompok itu terdiri dari beberapa anak yang berbeda ya.
Jadi untuk penyelesaian dalam penyelesaian tugasnya itu ada beberapa kelompok yang sudah selesai duluan, ada beberapa kelompok yang belum selesai atau ingin menambah waktu. Dimana yang kelompok yang sudah selesai duluan itu cenderung ngomong sendiri seperti itu. Jadi saya kendalanya kesulitan dalam manajemen waktunya itu. Seperti itu ya. Iya sih. Terus di sini sudah munculkah Bu Puji untuk proses tadi sudah dijelaskan berdiferensiasi sudah kompleks ya. Untuk KSE PSE-nya Bu Puji, di dalam hal ini Bu Puji memakai yang mana kan itu ada 5 ya kompetensi dalam KSE-nya sosial emosional. Yang Ibu munculkan itu ada beberapa. Bisa dijelaskan Bu? Yang pertama untuk KSE sendiri kan ada 5 poin. Yang pertama ada kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk praktek kemarin, alhamdulillah yang pertama itu adalah kesadaran diri, di mana guru itu mengajak atau menjadi contoh yang baik bagi muridnya, gitu. Kemudian untuk yang manajemen diri, alhamdulillah sudah sudah tercapai, di mana saya sudah memberikan contoh atau memberikan model pembelajaran kepada siswa. Dan keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi di sini mendorong anak-anak untuk berelasi dengan sesama kelompoknya atau berkolaborasi dengan sesama kelompoknya. Mungkin bisa digarisbawahi Bu Puji apa yang menjadi kesulitan siswa pada saat itu dan juga kesulitan dari Bu Puji sebagai guru dalam berinteraksi ya, membantu kelompok ya pembelajaran kelompok ini. Kesulitan mungkin yang pertama terkait dengan kalau siswa mungkin kan tingkat pemahamannya berbeda-beda. Kemudian untuk keduanya mulai dari saya maupun siswa itu terkait sumber. Karena kalau di sini kan hanya terbatas pada buku seperti itu yang dimiliki atau modul. Karena untuk di sini kan tidak diperbolehkan untuk membawa handphone, di mana anak-anak itu hanya terpaku pada buku saja, tidak bisa mengakses informasi yang lebih luas seperti itu. Iya. Terus bagaimana cara Bu Puji untuk mengatasi kesulitan itu? Apakah ada alternatif terobosan untuk mengatasi masalah dari siswa itu tadi? Jadi untuk yang saya bisa melalui itu Bu, kalau anak-anak yang dengan kemampuan yang berbeda-beda, saya jadikan kelompok-kelompok itu. Jadi ada kelompok yang tingkat anaknya yang low, kemudian yang middle, dan ada yang tingkat baik. Jadi bisa saling saling mengisi seperti itu. Kalau untuk yang sumbernya sendiri itu bisa saya ajak ke perpus, jadi tidak hanya ke modul yang mereka miliki saja, jadi mereka bisa mencari berbagai sumber dengan buku yang berbeda. Berarti terobosan yang dicapai Bu Puji terkait hal itu sudah cukup bagus. Alhamdulillah. Sekarang dalam angka skala prioritasku, sebelum adanya pra dan juga sebelum adanya observasi ya Bu ya, bagaimana skala prioritas di posisi mana Bu Puji pada saat ini? Apakah ada rentan 1 sampai 10 setelah observasi Bu Puji di angka berapa sekarang dan yang diharapkan oleh Bu Puji di angka berapa selanjutnya? Bisa dijelaskan Bu Puji? Untuk setelah praktek kemarin insya Allah menurut saya itu berada di posisi ke-8. Pada awalnya di posisi berapa sebelumnya itu malah saya menilai itu di angka 6 atau 7 seperti itu. Sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Tapi nanti kedepannya insya Allah saya ingin untuk lebih naik ke 9 ataupun ke 10 begitu. Sempurna ya. Dan sekarang kalau bisa saya simpulkan sekarang sudah di angka 8 ya. Alhamdulillah sudah ada peningkatan. Alhamdulillah sejak praktek pembelajaran tersebut saya mendapatkan ilmu baru seperti mungkin bisa dijelaskan hal-hal apa yang sudah Ibu Puji dapatkan setelah adanya observasi dan pra terkait ilmu hal-hal baru apa yang Ibu dapatkan dan Ibu berkolaborasi dengan siapa saja di lingkup SMA Dunia ini? Yang pertama saya dengan adanya kegiatan
hari ini saya bisa mendapatkan hal baru seperti itu, Bu. Di mana saya bisa mengembangkan atau merancang sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, mulai dari KSE, PSE, dan lain-lain. Kemudian saya juga bisa membuat sebuah RPP yang berdiferensiasi juga seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan yang berbobot Bu ya, dan selanjutnya di sini apa yang akan Bu Puji tingkatkan, area pengembangan Bu Puji setelah adanya kita observasi bersama-sama ya terkait pembelajaran Bu, untuk Ibu Puji tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang bisa saya tingkatkan, yang pertama mungkin saya memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi, PSE, KSE, kemudian melatih keterampilan saya dalam merencanakan RPP seperti itu dan meningkatkan penggunaan media yang lebih bervariasi lagi seperti itu, Bu. Dan meningkatkan motivasi siswa. Seperti itu. Jadi tadi bisa saya simpulkan untuk area pengembangan Bu Puji tadi mencakup yang pertama tingkatan ya untuk PSE, KSE, dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Oke. Dan juga tadi ada penyusunan RPP, apakah dibutuhkan Bu Puji dalam nanti selanjutnya terkait penerapan tadi ya. Oke. Bagaimana dengan media-media Bu Puji? Media mungkin nanti saya lebih bisa belajar lagi untuk membuat media-media yang lebih bervariasi seperti itu. Kalau bisa saya simpulkan tadi pengembangan yang Ibu Puji akan lakukan yaitu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE lebih maksimal lagi. Sekarang yang ingin saya tanyakan Bu, ukuran keberhasilannya seperti apa Bu Puji? Untuk ukuran keberhasilannya bisa dilihat dari pembelajaran berdiferensi tersebut, kemudian tersusunnya RPP yang berdiferensiasi, dan siswa itu bisa antusias atau senang dengan pembelajaran di kelas. Untuk hal-hal pendukung Bu, terkait itu tadi poin 1, apakah Ibu cukup dari buku saja atau ikut workshop ataupun di pembelajaran di PNN, apakah seperti apa Bu Puji? Tidak hanya di buku, jadi bisa melalui PNN, kemudian materi-materi yang saya pelajari sebelumnya. Seperti itu. Yang terakhir Bu ya, kira-kira kapan atau waktu yang akan aksi nyata Bu Puji lakukan terkait pembelajaran tadi untuk mengoptimalkan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu KSE, PSE, dan juga ingin membuat seperti media-media yang menarik gitu ya, berbagai macam media sehingga anak tidak bosan. Kira-kira kapan Bu Puji akan Ibu Puji lakukan? Kalau bisa secepatnya, karena hal tersebut kan membawa dampak yang positif juga kepada anak-anak dan juga pembelajaran kita selanjutnya. Kira-kira di sini apakah Bu Puji membutuhkan hanya akan bergerak sendiri atau seperti apa? Siapa yang akan Ibu Puji istilahnya gandeng diajak untuk kolaborasi? Jadi menurut saya nggak bisa untuk berdiri sendiri seperti itu ya. Jadi saya bisa menggandeng sesama guru untuk berkolaborasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Siapa Bu kira-kira Bu, bisa disebutkan? Bisa saja Bu Ririn ataupun Bu Titi dan lain-lain. Saya juga siap Bu. Justru di sini saya harus bisa baru di Puji. Kalau bisa saya simpulkan berarti secepatnya ya Bu ya. 1 minggu, 1 bulan Bu? Insya Allah seminggu ke depan. 1 minggu ke depan. Terima kasih Bu Puji atas waktunya dan apa yang diharapkan oleh Bu Puji untuk aksi nyata, banyak relasi kita bisa berkolaborasi bersama-sama dan sukses untuk penerapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.